Selamat pagi para pendengar dan sahabat setia dari program Kapernaum Centurion Preaching and Teaching di pagi hari ini. Nah, di pagi hari ini Pastor Roy akan membawakan firman Tuhan bagi kita semua dengan paradigma dan wawasan yang berbeda dan berbasis pada Injil yang murni yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan dijabarkan oleh Rasul Paulus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, para pendengar sahabat sekalian yang mendengarkan program ini, kami percaya ketika Anda mendengarkan program ini, doa-doa kami, Anda semua diberkati bertumbuh dewasa di dalam Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara lihat yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita lihat. Nanti ada garis kata-kata kalimat yang saya garis bawahi menjelaskan tentang 2 Timotius 3, 2 Timotius 4 ayat 3 ini. Berkaitan dengan video yang tadi kita lihat, video itu berbicara tentang covenant. Tuhan membuat perjanjian atau covenant atau ergosamai, perjanjian, komitmen, membuat sebuah memorandum of understanding dengan Israel sebagai sebuah bangsa pilihan. Kalau di video itu tadi menjelaskan bahwa yang pertama, Tuhan Allah itu Tuhan yang esa. Karena itu seluruh keluarga Israel harus beribadah hanya kepada Tuhan Allah Israel yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak, dan Allah Yakub. Nah, hari ini kita belajar tentang 2 Timotius 4 ayat 3. Ayat ini dibuka, surat ini adalah sebuah surat pastoral bagi Timotius. Jauh sebelumnya Rasul Paulus sudah menuliskan sebuah tulisan ini dengan ilham Roh Kudus, bahwa karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru kehendaknya, menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kita lihat dulu yang saya garis bawahi pertama, karena akan datang waktunya. Next slide. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di pagi hari ini kita lihat kata waktu artinya momentum, artinya peluang, artinya kesempatan. Ya, satu klik lagi ambil. Ya, kita lihat di sini ada sebuah siklus waktu. Orang lahir, dia besar, dia kawin, dia makan, dia menikah, dia menikmati hidupnya. Searah jarum-jarum dia berputar. Itu momen, itu rentang waktu, itu siklus. Berulang kali saya sampaikan bahwa kebenaran Alkitab, Tuhan memperhadapkan kepada kita two things in our life. Yang pertama, Tuhan memberikan kita hidup. Dia memberikan kepada kita hidup. Hidup itu ada dua. Hidup yang zoe, hidup yang tinggal, hidup menuruti kehendak Allah dalam dimensinya Allah. Yang kedua, hidup bios. Jadi kita lahir, kita besar, kita kawin, kita makan, beranak pinak, lakukan aktivitas, itu saja, tanpa mengenal Allah. Jadi manusia hidup without God. Manusia hidup tanpa beragama, tanpa mengenal Allah. Dia menikmati hidup seolah-olah Allah itu tidak ada. Nggak usah deh pakai Allah-Allahan. Nah, seperti gitu. Nah, kenapa Rasul Paulus berkata bahwa akan datang waktunya? Memang iya, akan datang waktunya, dan dimulai dari ketika ayat itu diberitakan pada waktu itu sampai hari ini. Ada orang-orang yang melewatkan momentum, melewatkan kesempatan, melewatkan peluang untuk mencari Allah, untuk mengenal Allah dengan baik, dengan benar dalam kehidupan mereka. Ingat,
Sekalipun saudara dan saya sudah bertobat, dibaptis lagi baru, mau doa 8 jam ke 20 jam ke, tapi manusia, karena kita ini daging juga, manusia masih punya peluang, kapasitas, kemampuan, dan kesempatan untuk menerima dan menolak firman Tuhan. Tergantung saudara dan saya, sikap hati, motif. Meskipun saudara dan saya sudah bertobat, tapi saudara punya kapasitas, peluang, karena Tuhan kasih free will, kehendak bebas. You have to choose. Kita punya pilihan untuk memilih Allah dan untuk memilih dunia. Musa ketika membuat covenant di video tadi, dia memanggil seluruh kepala-kepala keluarga suku-suku Israel. Dan dia perhadapkan, behold the presence of the Lord came upon us. Hari ini hadirat Allah ada di tempat ini. You must choose to follow your God or not. Pilihan bagi saudara dan saya untuk mengikuti Allah atau tidak. Kenapa Allah memberikan kita pilihan? Allah itu bukan robot. Kita bukan robot, lalu kita diatur seenaknya sendiri. Allah menempatkan di kita tuh ada kehendak pribadi atau free will. Kenapa free will? Supaya nanti suatu saat saudara pulang ke sorga, saudara meninggal, lalu di hadapan takhta Allah, saudara bilang begini sama Tuhan ketika ada sidang. Tuhan itu, you tidak adil. Saya kok diatur, saya nggak dikasih kebebasan untuk memilih. Karena itu Tuhan kasih kebebasan untuk memilih. Tapi kebebasan memilih yang bertanggung jawab itu disertai dengan momen, waktu, dan peluang. Perhatikan. Ada orang dia bejat, dia buat dosa segala macam. Tapi ada waktunya, suatu saat dia bertobat. Nah, ketika dia bertobat itu artinya dia menggunakan peluang, waktu, dan kesempatan untuk mengenal pencipta. Hari ini Rasul Paulus berkata kepada muridnya Timotius, dia berkata bahwa akan datang waktunya. Dan memang Alkitab mengatakan bahwa akan datang waktunya orang-orang tidak lagi peduli dengan firman Tuhan. Hari ini saja banyak orang tidak peduli dengan firman Tuhan. Nggak usah Tuhan-Tuhanan. Iya. Nggak usah beribadah. Ada banyak orang menjalankan ibadah, datang ke gereja hanya supaya tetangganya tahu bahwa dia itu beragama. Iya kan? Karena secara moral, secara etika, orang ketika tidak beragama di Indonesia ini maka dituduh ateis. Nah sekarang di Indonesia ateis sudah resmi di Indonesia. Karena HAM, semua orang punya pilihan. HAM, orang ateis, orang boleh komunis. Di Indonesia komunis diizinkan. Seseorang boleh menganut komunis dengan catatan bahwa orang itu tidak boleh menularkan komunisnya itu kepada orang lain. Di Amerika bebas. Hari ini ada waktu, karena itu waktu ini digenapi. Dikatakan bahwa akan datang waktunya orang tidak lagi peduli dengan firman Tuhan. Rasul Paulus berkata, apa itu waktu? Kita belajar. Waktu itu firman Tuhan berkata momentum, peluang, dan kesempatan. Dalam bahasa Yunani disebut kairos, masa, zaman, era. Nah, boleh lihat ada 3 jenis waktu yang akan dihadapi oleh setiap kita manusia yang hidup, yang percaya kepada Tuhan, yang tinggal di muka bumi. Yang pertama, waktunya kairos atau God's timing, waktunya Allah, yang dibilang the pleasure of God, waktu perkenaannya Tuhan. Ada waktu. Karena itu Amsal berkata, pengkhotbah berkata itu benar. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Saudara lihat, Tuhan punya waktu buat setiap kita. Jadi dia kasih momentum, dia kasih peluang, dia kasih kesempatan. Buat kita kesempatan dari jam 12 sampai misalnya jam 6. Ada kesempatan untuk kita berbuat baik. Ada kesempatan untuk kita mencintai, ada kesempatan untuk kita bertobat, mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Karena ada masanya, waktu itu diambil, saudara tidak punya peluang dan kesempatan lagi. Perhatikan contoh yang baik dari Matius pasal yang ke-25. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Itu berbicara tentang orang Kristen yang mempersiapkan dirinya dengan baik. Mempersiapkan minyak, berbicara tentang pengurapan, berbicara tentang dia dimuridkan dengan baik. Ketika tiba waktunya, Tuhan berkata, songsonglah mempelai. Orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya, kehidupan Kristennya dengan baik, akhirnya apa? Tidak menikmati pesta perjamuan. Itu berbicara tentang kerajaan sorga. Menikmati pesta Bapa di rumah Bapa. Di rumah Bapa ada kegembiraan. Dia tidak mempersiapkan diri dengan baik. Itu berbicara tentang menggunakan momen, menggunakan peluang, darah, dengan baik. Karena itu mari kita menggunakan momen, kita menggunakan peluang dengan baik. Ada waktu Tuhan, the pleasure of God, waktu berkenannya Tuhan itu.
Tuhan masih memberikan ruang, kesempatan. Seringkali kan kita dengar, oh iya Tuhan masih berikan kesempatan buat dia untuk memperbaiki diri, bertobat. Tapi kalau waktu itu diambil dari saudara, tiba-tiba waktu ini kan singkat saja. Waktu itu contoh sederhana, umur 1 tahun sampai umur 70 tahun. Orang sudah umur 70 tahun lalu dia baru bertobat, lalu dibaptis. Kira-kira dia mau dilakukan dengan lalu hal-hal yang lain dan pelayanan kira-kira bisa apa enggak? Bisa memang. Tapi dia akan tidak maksimal. Karena itu dari sekarang kita mempersiapkan diri kita untuk memperbaiki diri. Waktu Kairos adalah waktunya Allah bagi kita. Yang kedua, waktu Aion itu waktu dunia. Iblis bekerja di dalam dunia. Ingat baik firman Tuhan berkata, penguasa dunia itu. Siapa penguasa dunia? Tuhan memang penguasa alam semesta. Tetapi iblis masih dibiarkan di dunia ini. Nanti pada penghakimannya nanti, dia sudah kalah. Iblis sudah kalah di salib 2000 yang lalu. Tapi dia masih berkeliaran di dunia ini. Nanti pada Tuhan datang kali kedua, peperangan besar itu dihajar kapok iblisnya. Baru diseret masuk neraka di kerajaan 1000 tahun. Nanti pelajaran yang kita belajar. Aion itu waktu dunia. Contoh waktu dunia adalah 365 hari kalender Masehi. Kalender Masehi diciptakan oleh Paus Gregorius II. Jadi waktu itu zaman gereja itu masih dipakai kalender Israel. Jadi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 6 hari Kamis malam itu sudah hari baru. Karena hari Minggu bagi orang Israel itu hari Sabat. Ketika Tuhan Yesus datang, dia memenuhi hukum Taurat, lalu kemudian ada hukum yang baru. Dia meratifikasi hukum itu, merubahnya menjadi hukum yang lebih baik. Lihat, di sini dapat diubah jika kita bertobat. Ada waktu yang disebut waktu dunia. Jadi selama orang itu hidup, dia memiliki waktu dunia. Dia bekerja 365 hari. Tapi tiba-tiba suatu saat, suatu titik di mana ketika dia sadar karena ada Allah bekerja, dia sadar lalu waktunya dia itu dirubah. Misalnya dia bertobat umur 30 tahun. Dia dikasih los dulu, dikasih biar 30 tahun. Dan kemudian pada tanggal hari ulang tahun atau mungkin atau ada satu kejadian yang membuat dia bertobat. Lalu umur 30 sampai umur sekian itu dia berubah. Waktu di dunia 365 hari, kalau tidak ada waktu Allah, kita tidak menyesuaikan diri dengan waktunya Tuhan, maka kita terlambat. Kalau saudara hidup contoh, gereja hari ini kita ibadah jam 7. Atau kita ibadah jam 9 lah, kita ibadah jam 9. Kalau saudara datang jam 7, itu luar biasa, jam 8 juga luar biasa. Bukan saudara datang jam 12, kan? Nah, contoh itu menggunakan waktu. Jadi artinya kita menyesuaikan waktu kita, kita setel waktu kita. Kita setel, artinya hari ini jam 7 kita setel. Kayak tadi malam saya SMS Pak Erik, luar biasa ya, ada perang Banjar di mana, Pak? Perang antar Banjar ya? Wah, luar biasa ya. Saya sudah tahu Banjarnya, Pak. Iya, sudah tahu Banjarnya. Iya. Jadi waktu kita menyetel waktu kita hidup di dalam dunia ada 2-3 jenis waktu. Karena itu kita waktu Aion kita harus selesaikan dengan waktunya Kairos, waktunya Allah. Yang berikut, waktunya belum tadi. Waktunya Kronos, waktu manusia selalu negatif. Karena itu orang barat selalu menggunakan konsep waktu itu garis lurus atau garis linear. Ditarik garis lurus. Ketika orang ngomong sesuatu ditarik garis lurusnya. Garis lurusnya dari mana ke mana? Dari sini ke sini ya. Misalnya dari ujung sana sampai ke ujung sini. Dari ujung sana sampai ke tempatnya artis itu ada kejadian dan peristiwa urutan. Sampai di mana dari tanggal sekian ke sekian. Itu yang disebut kejadian atau kronologi. Ada kronologis atau kronos. Kronologi itu ujungnya selalu negatif. Contoh, ketika seseorang dibunuh, dia kecelakaan, dia mati, hal yang negatif yang terjadi menimpa manusia, itu selalu ditarik garis lurus. Urutan kejadian peristiwa dalam hidup manusia yang disebut kronologi. Nah, kalau kronologi itu baik semua, puji Tuhan. Karena dari awal dia sudah melibatkan kairos, waktu Allah dalam hidupnya. Dia bertobat, dia cinta Tuhan sungguh-sungguh, dia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dia berubah, dia jadi suami yang baik, dia jadi manusia yang baik. Itu luar biasa. Karena itu, jika kita tidak menyelaraskan waktu kita dengan waktunya Allah atau kairos, maka ada 2 hal yang terjadi. Kita
tinggal di waktu Aion 365 hari kalender Masehi. Sekarang berapa? 300 berapa sekarang? Sekarang 270, 200 berapa lah begitu waktunya. Kita tidak, kalau tidak ada alam dalam 270 kita hidup satu kalender Masehi 1 tahun 365 hari, maka kita jadi manusia yang hidup tanpa mengenal Allah. Tapi kalau, dan itu pasti ada hal-hal yang disebut kronos negatif terjadi dalam kehidupan kita, entah kecelakaan lah, apalah segala macam. Ingat, manusia itu rentan dengan dosa, manusia rentan dengan kelemahan. Manusia cannot live without God. Manusia tidak bisa hidup tanpa Allah, itu pasti dan nyata. Jadi kalau ada orang yang hidup tanpa Allah, yang mendapat maju, yang mendapat uang, yang mendapat kekayaan, tunggu hari-harinya. Tuhan berkata, berbahagia dan banggalah jika saudara mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. It's the very most important in your life. Itu hal yang paling penting di dalam kehidupan kita, more than anything, melebihi apapun. Amin. Amin. Saudara jangan mengikuti atau menerima di dunia muda kaya raya. Muda kaya raya tua. Muda kaya raya tua. Muda tua kaya raya. Itu filsafat omong kosong. Nggak ada. Siapa bilang tua mati masuk surga, kaya raya mati masuk surga? Nggak ada. Nggak ada itu. Nah, lo lihat ini timingnya. Lo lihat. Kalau saudara hidup dari sini ditentukan dari garis lurus itu ditentukan situ bagus. Walaupun ada proses, ada tantangan kita memperbaiki diri kita, tapi kalau dalam proses kita memperbaiki sifat kelakuan kita, ada Allah di dalam kita, itu menyenangkan. Karena bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan perbuatan yang besar, itu pasti. Nah, kalau kita mencoba memperbaiki diri kita tanpa melibatkan Allah, omong kosong dan nonsens. Manusia tidak bisa berubah tanpa roh Allah, itu pasti, tanpa firman. Nah, kita lihat yang berikut. Ya, ini disebut the timeline of God atau kairos, garis waktu. Saudara lihat. Yang pertama di ujung sekali, manusia diciptakan oleh Allah. Manusia jatuh dalam dosa. Ini garis waktu ya, supaya kita ngerti. Kemudian itu ada Pelangi, Bahtera Nuh, ada Menara Babel ini, ada Abraham, ada Musa, Petrus, Paulus, Tuhan Yesus disalib ini, ada Petrus khotbah 3.000 orang bertobat, ada Paulus gereja dirikan, staf terpuji pengadilan, Tuhan Yesus datang perang, kita hidup di sini. Itu garis waktu, kan? Saudara kalau baca Alkitab kan ada garis waktu kan? Pertama Tuhan ciptakan Adam dan ada histori, ada sejarah, ada garis waktu. Oh iya, pertama tuh Tuhan ciptakan Adam dan Hawa di garis satu. Lalu setelah itu Adam dan Hawa buat dosa. Mereka punya anak, ada dua, Kain dan Habel. Habel dibunuh sama Kain, kemudian Habel digantikan oleh siapa? Set. Set memperanakan Enos. Enos memperanakan siapa? Lalu sampai kepada zaman Nuh. Sahabat semua pendengar setia program Kapernaum Centurion Teaching and Preaching di pagi hari ini, terima kasih Anda sudah bersama-sama dengan kami mendengarkan khotbah dan pengajaran yang berbasis pada firman Tuhan, Injil yang murni yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang dijabarkan lebih jauh lagi oleh Rasul Paulus. Kami percaya bahwa semua Anda diberkati. Nah, bagi Anda yang sakit, yang sedang dalam masalah dan pergumulan, Anda bisa menghubungi Pastor Elroy di nomor 081 337 300 661. Sekali lagi 081 337 300 661. Anda bisa mengirimkan SMS, nama dan beban doa, dan Pastor Elroy akan langsung menghubungi Anda dan mendoakan Anda. Nomor-nomor telepon Anda akan dirahasiakan. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai berjumpa pada program berikutnya.